Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Bersyukur selalu Miracle on Tuesday. Malam ini dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin beserta Ibu dengan tema Kunci Emas. Bagus sekali ya tema hari ini ya. Dan dengan pesaksinya adalah Ibu Vivi. Sebelumnya kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Yuk teman-teman, kekasih-kekasih Tuhan, untuk bergabung di Zoom Secret Prayer. Kekasih Tuhan pasti mendapat lawatan dan banyak terjadi terobosan, pemulihan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, sakit penyakit, dan keuangan. Bersama Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan pasti menjadi pemenang. Segera kita memulai acaranya. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai Zoom pada malam ini, kita mulai dengan doa pembuka oleh Bu Susan. Dipersilakan waktu dan tempatnya, Bu Susan. Shalom untuk kekasih Tuhan. Yuk kita mulai berdoa bersama-sama yuk. Uratakara syakara pataka syakara lapataka syikara lapataka. Uratakara syikara. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat dan luar biasa. Hari ini Tuhan, Miracle on Tuesday Tuhan Yesus bersama dengan hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan. Bapak Timotius Arifin beserta dengan istri Tuhan Yesus. Engkau akan pakai secara luar biasa Tuhan Yesus. Kesaksian hidupnya Tuhan Yesus. Boleh membuka Tuhan Yesus dalam kehidupan kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menjadi Tuhan kuasa dan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau mau sucikan, kuduskan segala sesuatunya Tuhan. Kau akan urapi Tuhan setiap apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Juga pemain musik Tuhan, Kau mau sucikan, kuduskan atmosfer semuanya Tuhan dalam kendali-Mu Tuhan. Kami akan terima Tuhan Yesus melalui kesaksian beliau Tuhan Yesus. Biarlah banyak Tuhan Yesus mujizat-mujizat terjadi Tuhan Yesus. Banyak terjadi terobosan yang sangat luar biasa Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai Tuhan Yesus. Kau urapi, Kau pimpin kami semua juga Tuhan Yesus. Termasuk Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari siapkan hati kita mencari hadirat Tuhan. Bersyukur buat sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mengucap syukur Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah,
bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, mari nyanyikan lagi dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat kedua tangan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Jangan ada yang berdiam diri. Buka pengagunganmu kepada Tuhan. Berikan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Maria percaya, angkat tanganmu dan katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bangkitkan imanmu dan katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Ya Tuhan, kau bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Kami perlu kau Tuhan. Kau dengar saat kami minta Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu bekerja di setiap kami. Engkau yang hapus setiap air mata. Engkau yang pulihkan setiap hati yang terluka. Kami sungguh-sungguh bersyukur Bapa. Kau yang ku sembah. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari beri sorak-sorai kemuliaan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karyamu. Lanjutkan Tuhan setiap lawatan. Lanjutkan hadiratmu di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang percaya kita katakan amin.
Luar biasa ya, terima kasih Bro Erik atas puji-pujiannya, pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa untuk hari ini. Dan ini sangat memberkati kita dengan pujian yang sangat luar biasa tadi ya. Dan kita sekarang akan semakin diberkati lagi oleh dengan firman-firman-Nya yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin beserta dengan istri. Dipersilakan Bapak Pendeta. Oke. Shalom buat semua saudara yang mengikuti, mungkin yang setelah ini juga rekamannya. Maka tema yang disampaikan pada saya itu, moto daripada Secret Prayer ini adalah Miracle on Tuesday. Nah, saya masih ingat apa firman Tuhan di dalam Yohanes pasal kedua, mari kita lihat. Sebaiknya kita baca saja. Mungkin kalian sudah paham dengan firman Tuhan, mungkin ada orang lain yang belum pernah baca Alkitab, belum mengetahui mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Tuesday itu kalau bahasa Indonesia Selasa, dari bahasa Arab Selasa. Itu hari ketiga, saudara. Ya, bukan hari yang kedua, hari yang ketiga. Karena hari pertama itu adalah Minggu, ya. Baru hari kedua Senin, hari ketiga Selasa. Karena itu banyak orang hari ini yang tidak percaya Tuhan Yesus minta hari Minggu diganti hari Ahad. Karena dulu memang tidak memakai Minggu tapi Ahad. Kenapa mereka begitu keras menuntut dengan tuntutan yang luar biasa? Harus digantikan semuanya bahasa Arab. Kenapa yang hari pertama aja itu disebut Minggu? Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingo. Bahkan istilah gereja itu dari igreja. Igreja dari bahasa Portugis. Iglesias, Ecclesia bahasa Yunani. Tapi Domingo, the day of our Lord. Harinya Tuhan kita. Berbahagia saudara, ya Tuhan Yesus dirayakan paling sedikit 56 kali dalam setahun. Kelahirannya diperingati, ya. Lalu kematiannya diperingati. Kemudian kebangkitannya bahkan 52 kali setahun. Lalu kemudian kenaikannya ke surga juga dirayakan. Dan ketahuilah Anda, bahkan Amerika, Prancis, Jerman, Belanda tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kita bangsa Indonesia merayakan the ascension of Christ. Lalu gereja merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Oke. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Jadi karena suka dengan Maria, ya sudahlah diundang sekali. Yesus dan murid-muridnya. Ketika mereka kekurangan anggur, baru kekurangan. Ibu Yesus sudah antisipasi, dia berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Baru kekurangan, tapi dia sudah melihat, dan dia percaya bahwa putranya ini adalah the miracle working God. Kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Salah satu kunci mujizat yang kita akan sampaikan hari ini. Pertama, yang bisa membuat mujizat itu Tuhan Yesus. Dalam hal ini, ya Roh Kudus sendiri melalui Roh Kudusnya. Karena Kisah Rasul 10:38 itu tentang Yesus dari Nazaret yang jadi manusia. Ya, bagaimana Allah, the Father, Bapa mengurapi dia. Mesias yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan melepaskan semua orang yang ditindas oleh iblis. Yesus berkata saatku belum tiba. Ada waktunya Tuhan, saudara ya. God's timing. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, menarik sekali, yang melihat dan mengalami mujizat ini adalah orang-orang paling sederhana. Itu pelayan-pelayan. Bahkan kita baca nanti pemimpin pesta. Yang zaman dulu rupanya sudah ada wedding organizer. Tidak mengetahui asal-usul mujizat itu.
Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Ini kunci yang luar biasa. Bukan Maria yang membuat mujizat. Jadi salah kalau ada orang berdoa kepada Maria. Salah Maria, penuh rahmat. Dia ibu hebat, tapi dia tidak pernah disebut Mary, disebut ibu Yesus. Tidak pernah disebut bunda Allah. Dia bundanya Yesus waktu di bumi. Jadi kalau yang masih ada menganggap Maria itu co-redemptor ataupun juru selamat kedua, saudara tinggalkan itu. Karena tidak sesuai firman Tuhan. Tidak heran doamu tidak didengar. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini salah satu kunci emas. Obedience to the word of Jesus. Pegang kunci emas itu, masukkan kantong saudara. Amen. Yang bisa membuat Tuhan Yesus. Oke, nanti saya terangkan. Di situ ada apa? 6 tempayan. Disebutkan dari batu. Yang disediakan itu pembasuhan. Pembasuhan apa? Kaki. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Karena orang zaman dulu kan mesti melepas sepatu, dan zaman dulu kan jalanan belum ada ya dari tanah kan, jadi ya kotor. Dicuci kakinya ya oleh siapa? Oleh para pelayan. Jangan lupa, Yesus pernah mencuci kaki murid-muridnya termasuk Yudas. Dan dia berkata, jangan mencuci kakiku, tapi kepalaku juga. Dasar Petrus. Kamu tidak ngerti, kalau aku tidak cuci kakimu, kamu tidak akan dapat bagian dalam aku. Dan perjalanan hidup kita ini, debu-debu dunia ini menempel. Dan hanya kuasa firman, kuasa Roh Kudus bisa membersihkan kita. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi kalau 6 itu total, saya hitung-hitung saudaraku ya, itu sekitar 600 liter. Ya, satu buyung 100 liter. Ya, 120, 150 galon, itu total 600 liter. Lalu selanjutnya, Yesus berkata pada pelayan-pelayan, perhatikan, isilah tempayan itu penuh dengan air. Seringkali kita digambarkan sebagai bejana tanah liat. Kalau orang keras kepala ya bejana batu lah. Batu dengan tanah sama. Tubuh kita ini kan terbuat daripada tanah. Itu gambaran, tapi diisi penuh dengan air. Air di sini gambaran dari firman Tuhan atau Roh Kudus. Ingat ya, zaman dulu nggak ada keran seperti sekarang. Jadi pasti mereka tuh lari untuk mengangkat, untuk bisa memenuhi sampai penuh. Kata penuh itu kunci juga dalam miracle ini. Ya, banyak orang begitu malas, minta diisi. Sudah kamu yang baca firman Tuhan, saya dapat sarinya aja, nggak bisa. Saudara mengisi sendiri, tempayan penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh, perhatikan sini, ketaatan. Meskipun tidak mengerti. Banyak orang mengatakan, saya mau mengerti semuanya dulu, baru saya bertindak. Itu lucu sekali. Adakah orang harus mengerti dulu tentang isi daripada televisi, baru memakainya? Tidak mungkin kok. Bahkan buku manual pun tidak kita baca. Tapi Alkitab itu harus dibaca dengan baik. Karena itu buku manual kehidupan. Lalu kata Yesus pada mereka, bukan cuma dipenuh, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Salah satu kunci emas daripada yaitu miracle adalah tunduk pada otoritas. Yesus diundang sebagai tamu. Nah, ini masalah. Yesus hanya diundang sebagai tamu. Saudara, saya percaya kalau orang penuh Roh Kudus tidak pernah ngangkat diri sendiri. Ya, Yesus berkata bahwa kepada pemimpin pesta. Anda bayangkan mereka mengambil dan itu masih air loh. Masih air, belum jadi anggur. Tetapi ketika dicincip, itu betul-betul jadi anggur yang terbaik. Made in Jesus. Bukan grape juice. Ada banyak pengkhotbah ya, biasanya aliran kayak kita, gini lah. Aliran Pentakosta. Kalau karismatik sebut anggur, tapi yang Pentakosta bilang itu grape juice. Nah, kalau grape juice itu bukan mujizat.
Tapi kalau anggur itu mujizat. Karena membutuhkan waktu untuk fermentasi dan sebagainya. Lalu mereka pun membawanya setelah pemilik pesta mengecap. Mengecap apa? Bukan mengecap anggur loh. Mengecap air yang telah menjadi anggur di mana? Di mulutnya. Karena itu David berkata, oh taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Yang memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata pada setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sudah orang puas minum agak teler-teler sedikit. Barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik, saya ganti terbaik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus yang di Kana di Galilea. Yang pertama dari tanda-tandanya. Dan demikian telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya padanya. Tanda di sini semeion, artinya miracle, mujizat. Kalau kita ketik miracles, maka yang muncul pertama perjanjian baru adalah Yohanes 2 ayat 11. Kita tahu bagaimana Yesus pertama membuat mujizat di sebuah rumah. Ini bukan gedung umum, ini sebuah rumah. Dan Tuhan memperhatikan rumah saudara, rumah tangga. Ya, huruf pertama dalam Alkitab itu adalah bet. Bet itu menjadi bait. Bait itu rumah, family, keluarga. Tidak ada yang lebih banyak diserang sekarang daripada pernikahan Kristen. Sebab dunia ini mengajarkan pernikahan sesama jenis. Kalau sesama jenis sudah diizinkan, nanti sesama anggota keluarga. Di Jerman sudah diizinkan. Ya, asal mau sama mau antar sesama anggota keluarga, kakak dengan adik, nanti bapak dengan anak, lama-lama nanti tidak sesama jenis dengan binatang. Begitu mulai satu error, sedikit lagi menghamilkan seluruh adonan. Jadi saya pasang di sini bracket ya, seperti jepitan buku pada hari yang ketiga. Ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Maria diundang juga ikut diundang Yesus dan murid-muridnya. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, tidak pada semua orang. Murid-muridnya melihat itu. Dan itulah tanda-tanda yang hanya bisa dilakukan oleh Mesias. Mesias artinya raja. Jadi pertama-tama banyak orang menikah di Israel hari ketiga. Ya, pada waktu Ibu Susan kasih istilah karena kebetulan kebaktian secret prayer ini hari Selasa. Selalu ada hari ketiga buat kita. Yesus panggil hari keberapa? Hari ketiga. Amen. Hari ketiga itu penting. Buat saudara dan saya, selalu ada hari ketiga. Hari kedua, aku menghidupkan. Hari ketiga, aku membantu. Dan Hosea pasal 6 dikatakan demikian. Selalu ada hari ketiga. Tetapi tidak pernah pada detik pertama. Ada waktu. Mari kita belajar berapa hal. Yang pertama tamu. Saudara ingin mengalami mujizat. Jangan jadikan Yesus tamu. Coba ditampilkan gambar paling akhir dari slide saya. Oh, tidak ada ditampilkan ya, Ibu Susan. Saya kirim PowerPoint ya. Coba ditampilkan yang gambar paling akhir. Silakan. Itu sebuah plakat. Banyak di rumah orang Kristen. Tulisannya keren sih. Christ is the head of this house. Bagaimana? Coba dari admin, kok tidak ada PowerPoint-nya? Saya kirim minggu yang lalu. Oke lah. Kristus adalah kepala daripada rumah ini. Tapi bawahnya tulisan sebagai tamu yang tidak kelihatan. Sebagai pendengar yang setia dari setiap percakapan. Yesus cuma tamu dan Yesus cuma pendengar
Pantesan tidak ada mujizat dalam keluargamu. Yesus harus jadi master. Yesus harus jadi raja. Yesus harus jadi Tuhan. Baru ada mujizat dalam hidup kita. Pernikahan kami tahun ini memasuki yang ke-46. Kami pacaran 50 tahun. Tapi 2 tahun, hampir 3 tahun pertama, istri saya menderita. Dia tidak tinggal di Taman Eden, dia tinggal di Taman Edan. Yang Edan itu saya. Aku aja deh. Ya. Tetapi dia percaya Yesus bisa merubah keadaan. Dia bilang, Tuhan, aku berdoa minta suami baik, dapatnya Hitler ini. Hitler, saya dipanggil Hitler. Jadi jangan menjadikan Yesus tamu. Yesus itu sangat tahu aturan. Jadi waktu Maria datang kemarin, apa ibu aku dikatamu? Waktuku belum tiba. Selama Yesus cuma jadi tamu bagi hidupmu, kalau cuma diperlukan aja, kalau sakit panggil Yesus sebagai dokter. Ya, kalau kena perkara Yesus sebagai pembela. Jangan. Jadikan dia Tuhan. Saya mau kasih komentar tentang murid-muridnya. Bagaimana? Admin kok tidak ada PowerPoint? Ya, oke, begini ya. Kalau kita baca Yohanes pasal pertama, yang memproklamirkan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis berkata kepada 2 orang muridnya, pandanglah anak domba Allah. Sebelumnya dia berkata, yang mengangkat dosa seisi dunia. Jesus is the Lamb of God. Kedatangan pertama, dia jadi domba yang tak bercacat untuk korban penebusan salah kita. Tetapi kemudian salah satu muridnya namanya Andreas berkata pada Simon, sebelumnya dia panggil Yesus Rabi. Rabi, di mana engkau tinggal? Yesus tanya, apa yang kamu cari? Hidup ini menentukan apa yang kamu cari. Mari kita cari kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian dia berkata, aku ketemu Mesias. Lalu mereka mengajak Filipus. Dan kemudian mereka bertemu dengan Nathanael. Dan mereka mulai mengerti. Nathanael berkata, yang disebut Filipus juga dia berkata, engkau adalah Raja Israel. Engkaulah Kristus. Tapi Yesus belum membuat mujizat. Dan pada saat itu keinginan tahu mereka tinggi ya. Ketika Tante Maria ngajak mereka, ayo dong, aku diundang, kan masih teman kita. Makanannya banyak, ayo ikut. Yesus taruh di pojok. Dia kan tamu. Apalagi bukan tamu utama. Ya mungkin di luar lah. Rumah sana kan tidak gitu besar. Ya di luar. Gitu. Mungkin di bawah pohon gitu. Tetapi kita melihat bagaimana kalau kita menghadapi segala masalah. Know who is your God. Ketika saya dimasukkan rumah sakit karena COVID, saya proklamirkan, you are the God that healed me. Dan saya putar rekaman bagaimana Tuhan menyelamatkan saya, menyembuhkan secara ajaib tahun 79, 2002, 2003, 2004. Dan sepanjang-panjang mengerikan, termasuk 2020 barusan. Dari COVID yang berat. Oke? Dan kemudian kita melihat bagaimana Yesus punya tujuan. Supaya murid-muridnya itu tahu. Karena itu saya bracket saya, yang terakhir ayat 11 kita ulangi lagi. Hal itu dibuat Yesus yang di Kana di Galilea sebagai yang pertama. Firman Tuhan berkata, kalau apa yang diperbuat Yesus ditulis, tidak cukup buku seluruh dunia untuk yang mencatatnya. Sebab dia tidak berhenti bekerja. Ya. Setelah dia naik ke surga, saudaraku, maka lewat murid-muridnya, lewat kita semua, mujizat masih berlangsung. Dan dengan itu dia menyatakan apa? Kemuliaannya. Terserah kalau orang tidak percaya mujizat. Saya sampaikan Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya.
Dan akibatnya, murid-muridnya percaya kepadanya. Catat ini kunci iman, kunci yang lain. Kepercayaan, faith, iman. Katakan iman. Itu kunci emasnya. Ya. Dan kita melihat kehebatan daripada Maria, Ibu Yesus. Pada saat itu dia berkata pada para pelayan, jadi jangan mendengarkan semua perkataan orang. Periksa, orang itu orang percaya bukan? Jangan percaya apalagi semua yang di sosmed. Kebanyakan hoax. Tapi Maria berkata, apa saja yang dikatakannya, lakukan saja. Kita lihat ada tagline dari sebuah sepatu terkenal, just do it. Bukan just do it ya. Just do it. Apa yang diperintahkan lakukan. Dalam hidup saya, mujizat mengalir lewat tangan, lewat kehidupan kami, kalau melakukan yang diperintahkan Tuhan. Tapi kalau maunya kita ya, Tuhan tidak akan backup. Kita ini naturally supernatural. Ya, sudah dapatkan kuncinya tadi. Dan disuruh melakukan sesuatu yang kelihatan bodoh. Air untuk cuci kaki. Dipakai, yaitu untuk sarana mujizat. Yesus memerlukan bahan. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Tapi perhatikan, dia memakai bahan. Contoh menciptakan kita, kalau roh kita kan langsung dari dirinya. Tapi kan ada sumbernya. Tubuh kita dari tanah ini. Jadi kalau diperiksa, semua yang ada di tubuh ini ada di bumi. Ada zinc, ada besi, ada macam-macam. Magnesium, ada semua. Kemudian Yesus berkata, isilah sampai penuh. Hari ini saya mau katakan saudara, mengalami mujizat. Isi penuh. Kamu lagi sakit. Isi dengan apa? Ayat-ayat kesehatan. 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akad. Baca Mazmur 107. Ada orang yang sudah kehilangan selera makan. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan mereka, mengirimkan firman-Nya. Ketika saya dimasukkan rumah sakit dalam keadaan COVID berat, saya nyanyi, You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan aku. You send your word and heal my disease. Tapi mana saya bisa katakan itu? Aku penuh firman. Kamu kekurangan? Ucapkan firman Tuhan. Allahku kan mencukupkan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Ketika kita ucapkan itu, roh kita dipenuhi dengan air firman Tuhan. Sampai di situ, seperti tadi, bukan pasang keran atau dipakai selang begitu. Mereka harus usaha. Dan seketika. Dan ketahuilah, mereka tidak pernah tahu siapa tamu ini. Mereka cuma tahu dia adalah Yosua bin Yosef, anaknya Tante Maria. Yeshua bin Yosef. Anak muda, usia 30. Dengan gengnya. Ya, orang-orang kasar itu semua penangkap ikan. Mana ada penangkap ikan yang mukanya licin, enggak ada. Terbakar matahari. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata sekarang. Cedok, saya bayangkan mereka dengan gemeter. Lo bayangkan, mereka kan bagian daripada wedding organizer. Bisa dipecat. Kau macam-macam ya. Itu air buat cuci kaki. Tetapi ketika sampai di mulut, dicecap oleh lidahnya. Mamma mia. Itu anggur terbaik yang pernah dikicap oleh dia. Sebagai pemimpin pesta, dia bisa tahu. Ya, kalau kelasnya sudah internasional, dia tahu ini buat dari Perancis.
ini dari Itali, ini dari Jerman, ini dari dekat Yerusalem sana, ini dari Jordan. Dia sudah tahu, tapi dia tidak tahu dari mana. Dia tidak tahu dari mana terjadi mujizat, dan dia juga tidak tahu asalnya dari mana, karena belum pernah ada. Wonderful. His name is wonderful. Saya suka nyanyi lagu itu. His name is wonderful. He's a wonderful miracle working God. Mari kita lihat sesuatu di sini. Dia memanggil mempelai pria. Kapan Yesus membuat mujizat? Apa yang dia tunggu? Sebab dia adalah sang firman. Dan Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku, bukan berbisik. Berseru. Kalah. Di waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Aku menolong kamu. Dan engkau akan memulihkan. Saya bayangkan pasti betapa malunya kalau itu sudah menipis ya, anggur nipis. Dikeluarkan sedikit-sedikit, tapi sudah tipis. Pengantin ini bergandengan tangan dan berseru. Mereka kan orang Israel. Dan Tuhan punya perjanjian dengan keturunan Abraham. To bless them. Dan ini tidak untuk semua orang. Oh, semua orang ini anak Tuhan. Tidak. Anak Adam ya. Anak Tuhan itu yang lahir baru. Ciptaan baru. Dan dia berkata, semua orang memberikan yang baik dulu. Setelah mereka puas minum, setengah teler, baru diberikan yang kurang baik. Itu dunia kan gitu. Itu bedanya Coca-Cola atau merek, tidak mau sebut merek apa saja, minuman bersoda. Waktu dibuka enak, tapi coba ditaruh, sebentar sudah tidak enak rasanya. Itu bedanya dengan anggur. Anggur tuh makin lama, makin tua, makin berharga. Pernikahan seharusnya seperti anggur. Anggur itu seperti kami, pernikahan 46 tahun tambah pacaran 4 tahun. Dan pacarannya 50 tahun. Makin manis, makin indah. Sayang, ayatnya tidak bisa ditampilkan, jadi saya tidak perlu tunjukkan. Tapi ada satu cerita bagus. Satu hari, saya diundang untuk pernikahan daripada putri Bapak Hari Tanusudibyo dan Ibu Liliana. Namanya Jessica, putrinya ini. Dan saat itu Pak Hari mengeluarkan sebotol wine, anggur. Mereknya Petrus. Dan ada cerita di belakangnya. Ternyata Jessica ini sangat sayang dengan papanya. Dan waktu, ya anaknya pengusaha ya, waktu dia masih remaja atau mungkin baru mahasiswi, dia liburan ke Paris bersama beberapa temannya, dan dia berkata, aku mau kasih oleh-oleh buat papaku. Papaku itu menginginkan anggur merek Petrus, katanya ada di Paris ini. Mereka dengan sok tahu masuk ke salah satu yang tentunya yang paling bagus lah, ya di daerah yang paling elit di sana ada wine shop. Dan dia tanya kepada orangnya, punya enggak anggur merek Petrus? Oh ada. Tapi dia juga curiga. Anak masih muda. Waktu ditagih mereka kaget. Harganya 5.000 US dollar. Hah? Bukan 500. 5.000 US dollar, 75 juta. Satu botol anggur 750 cc. Tapi saya kadung mereka urunan mengumpulkan semua tabungannya, akhirnya ya digendong seperti bayi begitu. Lalu dikasih papanya. Papanya sangat terharu. Jess, you don't have to do that. I love you, Pak. Oke, gini. Papa tidak akan minum. Tapi nanti waktu kamu menikah, kita minum bersama dengan
seluruh keluarga kita termasuk kami. Dan malam hari itu botol anggur itu dibuka. 75 juta satu botol. Tetapi ada satu percobaan bagus. Di luar angkasa ada sebuah space station. Yaitu stasiun luar angkasa. Dibawa 10 botol anggur merek Petrus ini ditaruh di sana. Selama 4 bulan. Ketika dibawa kembali ke bumi, rasanya itu beda. Rasanya lebih, pokoknya saya bukan ahli anggur ya, tapi katanya rasanya luar biasa. Dan karena itu dimasukkan balai lelang Kristi, dijual. Bukan $5.000, $1 juta US. Katakan 15.000. Berapa itu? 1 juta US. 15 miliar. 15 miliar US. 15 miliar rupiah. 1 juta dolar. Coba renungkan sebentar. Itu merek Petrus. Bagaimana kalau buatan Yesus? Tuhan membuat anggur dalam pernikahan. Banyak orang yang takut menikah, lihat kita, kepingin menikah. Sekarang banyak orang takut menikah. Papanya ngaco, disakiti hati, diciderai, dikhianati. Lihat kita pengen menikah. Kemana-mana kita disuruh ngajarkan tentang anggur baru, keintiman. Bayangkan itu. Ketika diisi penuh, itu semua 800 botol. Saya kalkulasi tadi. 800 botol itu, kalau belum dibawa ke luar angkasa, dilepaskan daripada bumi yang dikutuk itu kan bumi, bukan Adam. Kalau harganya $5.000, itu $4 juta kan? 60 miliar. Jadi satu bejana itu 110 miliar. Tapi apabila ya dilepaskan dari bumi, belum disentuh Yesus, katakan 1 juta satu botol, 800 juta US dollar, itu 12 triliun rupiah. Kapan Yesus menjawab? Ketika pengantin itu bersih. Secret prayer ini saat selalu berseru pada Tuhan. Pertama-tama saya bilang selalu ada hari ketiga buat orang percaya. Jangan jadikan Yesus tamu. Jadikan dia master. Jadikan dia raja dalam hidup kita. Sebab kalau raja yang berkata itu undang-undang, harus dilakukan dengan segera. Saya percaya kerendahan hati salah satu kunci utama. Orang sombong tidak lagi berdoa. Orang sombong tidak lagi tanya Tuhan. Apalagi mencari Tuhan dengan doa dan puasa. Tapi pelayan-pelayan itu mengetahui. Diberkatilah orang miskin. Mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pernikahan seharusnya Yesus jadi pemimpin pesta kita. Pesta kerajaan. Tujuan daripada mujizat adalah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita menjadi. Saya ikut Tuhan 43 tahun. Ada hari ketiga buat istri saya dan saya. Yesus jadi yang utama. Saya berkata pada kekasih saya, sekarang Yesus nomor 1, sayang, kamu nomor 2. Dia langsung jawab, betul, Yesus nomor 1, kamu nomor 2. Dan sejak saat itu, Taman Eden. Taman Eden itu replika surga.
surga di atas muka bumi. Kami nih. Sekarang kesaksian kekasih saya. Silakan saya. Enggak pakai break, langsung aja. Puji Tuhan, tadi saya diberi kunci ya. Kuncinya adalah taat, tunduk, dan kepercayaan, yaitu iman. Seperti Efesus 5 ayat 22 dikatakan, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itulah yang saya lakukan. Saudara, waktu saya berdoa dan kemudian ya panjangnya ceritanya, tapi suami saya ketika bertobat, itu saya mendekatkan suami saya itu, kalau dia dekat dengan Tuhan, itu hati saya jadi sukacita. Jadi saya mempunyai cara bagaimanakah hatinya itu melekat pada Tuhan. Dengan cinta Tuhan, pasti dia cinta dengan kita, keluarganya. Jadi kita beri dukungan, kita beri semangat pada suami kita bila dia jatuh cinta pada Tuhan dan firman-Nya. Jadi waktu kami bertobat itu tahun 79 ya, bulan Desember. Mungkin ada yang belum lahir. Itu di mana kami sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus. Jadi apa yang kami lakukan, yaitu kami sungguh-sungguh, apalagi saya ya, setelah dengar firman Tuhan harus tunduk, ya saya tunduk, benar-benar tunduk. Karena istri punya tudung kalau kita ini taat pada dia, tunduk itu bukan karena terpaksa, tapi karena mengasihi. Jadi kita itu harus sungguh-sungguh tahu bahwa kita ini diciptakan sebagai penolong bagi suami kita. Jadi saya menolong dia untuk lebih bertumbuh ke arah Kristus. Itulah tugas kita sebagai istri ya. Jadi kebahagiaan satu keluarga itu karena ada Kristus dalam rumah tangga kami. Dulu enggak, saudara. Saya memang berdoa untuk pasangan saya, pasangan hidup. Tetapi enggak taunya dia Kristusnya KTP. Tapi begitu dijamah oleh Tuhan, maka keluarga kami sungguh-sungguh ada Kristus di dalamnya. Jadi nomor satu Kristus ya. Dan kedua adalah kita berdua ini adalah pasangan yang tidak ada sesuatu pun yang ditutupi. Artinya ada kejujuran dalam rumah tangga. Itu merupakan kunci dalam rumah tangga kalau mau bahagia. Kejujuran, keterbukaan satu dengan yang lain. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi kita harus jujur ya dalam apapun. Dan juga setia satu dengan yang lain. Di mana dia itu sebagai kepala, kita suami itu kita harus respect terhadap dia, hormat keputusannya, tidak ngeyel maunya kita sendiri, tidak. Karena kalau sang suami sayang pada istri, itu mengikuti taat akan firman Tuhan juga, pasti kebahagiaan itu akan terjadi. Kita menundukkan diri keduanya pada Kristus. Apapun keinginan Tuhan terhadap kita, seperti tadi dikatakan bahwa kuncinya tadi adalah taat dan tunduk. Itulah kunci kita, taat dan tunduk. Itulah kunci-kunci dalam rumah tangga. Dan kemudian dalam keluarga itu adalah juga saling membangun, saling melengkapi dan sebagainya. Memang sifat kami berdua ini tidak sama, ya, tidak sama. Jadi saya pendiam, Pak Arifin yang ramai. Justru ini saling melengkapi. Seperti sendok garpu, saya selalu katakan itu tidak sama. Sendok bentuknya sendok demikian, garpu demikian. Tapi bisa bekerja sama. Demikian pun kita suami istri bisa bekerja sama. Itu indah di hadapan Tuhan. Jadi saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain.
tidak membandingkan pada orang lain, tapi sungguh-sungguh suami istri ada keterbukaan dan saling membantu satu dengan yang lain. Jadi itu adalah peleburan dua manusia yang menjadi satu karena Kristus ada di tengah-tengah keluarga kita. Jadi saya mau katakan ibu-ibu di sini menjadi istri yang memberi dukungan dan semangat pada suami kita kalau dia lagi dekat pada Tuhan, lagi cinta pada Tuhan. Dan baiknya kalau kita tahu bahwa kita sendiri harus mempunyai karakter Kristus, kalau ada Kristus ya. Jadi di mana kita bisa dibanggakan oleh suami kita. Karena hati suami kita percaya pada kita. Trust fully. Kita sebagai istri harus cakap, ada roh yang tenang, roh yang tentram, itu sangat menyukakan. Bagaimana kalau suami pulang dari kerja, kemudian rumah tangga masih berantakan, nggak karu-karuan, tempat ini, tempat koran, satu setumpuk dan sebagainya. Tapi sebaiknya kita sebagai istri harus memberi sarang yang empuk di rumah tangga, sehingga suami kita kerasan di rumah. Itu pun tips-tips dari istri yang cakap. Ya, saya berharap bahwa kita mau melakukannya karena kita ingin hidup kita itu suami istri itu nyaman ya, senang di rumah. Suami saya itu senang di rumah, bukan seperti orang lain katanya senangnya di mall dan sebagainya, di karaoke ataupun di tempat-tempat yang lain. Tidak, senangnya di rumah karena kita persiapkan sebagai istri dengan yang cakap, mempersiapkan segala sesuatu dengan indah, bersih, baunya wangi, ya. Itulah yang kita lakukan sebagai istri yang cakap. Jadi tentunya suami kita dengan demikian itu nyaman, merasa nyaman di rumah. Jadi saya hanya bersaksi bahwa keluarga kita itu sungguh-sungguh adalah keluarga yang senang di rumah. Karena apa? Karena menerima Kristus, dengan menerima Kristus di rumah tangga kita itu indah. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Demikianlah kita pun ada Kristus dalam rumah tangga kita itu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, jadi saya percaya bahwa sadarlah kalau suami kita mulai dekat Tuhan dan sadarlah kalau dia adalah alat bagi Tuhan, kita pun rela menyerahkan dia dalam tangan Tuhan menjadi alat untuk melebarkan kerajaan surga. Kita adalah istri yang mau tahu kalau dia sehari-hari umpama sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan segala sesuatu, menyiapkan firman Tuhan dan sebagainya. Kita harus mengerti. Jadi kita nggak boleh rewel, ya, nggak boleh rewel. Tapi kita mendukung dia sepenuhnya. Jadi pernikahan yang sempurna ya, dua orang yang saling melengkapi itu adalah sempurna, saling mengasihi, istri menolong suami dan suami juga mengasihi istri. Itu menjadi manusia yang utuh keduanya. Saya tidak akan perpanjang, tapi biarlah ibu-ibu sekalian ketahuilah bahwa kita diciptakan sebagai penolong. Dan penolong bagi suami kita ada ketaatan, ada ketundukan, dan kita punya iman kepercayaan yang sama. Karena apa? Ada Kristus dalam rumah tangga kita. Dan itu sangat bahagia. Sungguh, saya selalu katakan pada Tuhan, saya hidup sekali. Tapi Tuhan itu luar biasa. Memberi segala sesuatu yang terbaik. Sungguh, dapat suami terbaik. Sungguh, jadi dapat suami terbaik. Dan juga manis. Mertua baik. Saya punya jemaat-jemaat baik semuanya. Dan kemudian tinggal di Pulau Bali. Pulau yang terbaik. Di dunia. Dan juga kita punya villa di Ubud. Ubud adalah kota yang terindah juga. Luar biasa.
saya punya segala sesuatu terbaik. Saya katakan Tuhan, terima kasih. Saya hidup sekali, tetapi mendapatkan semua yang terbaik daripada Tuhan. Itulah karena kita selalu memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya dalam hidup kita, maka semuanya indah. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada siapa? Ada pertanyaan ya. Saya mau tambahkan dulu. Tadi karena saya lihat waktu, supaya tidak terlalu malam, tetapi saudara bayangkan, Yesus itu kalau membuat mujizat, tidak pernah pas-pasan, selalu lebih. Saya bayangkan aja di pesta itu, mereka semua ngomel, anggur yang tadi tidak enak, ini kok luar biasa, kok baru dikeluarkan sekarang, kita sudah kenyang. Tetapi masih ada sisanya lah. Sisanya mungkin 2-3 buyung. Yesus itu terlalu baik. Untuk pesta ini kadang-kadang kan sampai seminggu kan ya. Kalau ada orang Israel kayak orang India kalau pergi pestanya 5 hari, 7 hari. Erik jangan ya. Jangan. Nah, lalu apa yang terjadi? Mereka pasti minta tambah. Mungkin ada yang ngantongi pulang. Tapi kira-kira kalau ada sisa 2-3 buyung, saya bayangkan ini. Pengantin pria di rumahnya akan buka the best wine in the world by Jesus from Nazareth. Anggur terbaik di dunia buatan Yesus dari Nazaret. Saya bayangkan, saya ikut Tuhan mulai tahun 79 sampai sekarang. Tidak pernah dia kasih saya pas-pasan. Dia selalu kasih lebih untuk bisa berbagi dengan yang lain. Baik, saya kembalikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kami berdua akan coba. Terima kasih untuk Pastor Timotius dan Bu Vivi sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya mohon izin kita foto bersama dulu sama kekasih-kekasih Tuhan dan dari Pak Timotius dan juga Bu Vivi. Buat teman-teman yang bisa untuk open kamera, saya mohon izin untuk dibuka kameranya. Kita foto bersama. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, siap. 3, 2, 1, senyumnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan kekasih Tuhan. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab langsung. Sebelumnya, saya ingin memberikan waktu untuk Bu Susan. Dipersilakan waktunya dan tempatnya, Bu Susan. Oke. Terima kasih Pak Timotius beserta dengan Ibu ya. Luar biasa. Saya jadi iri, Pak. Saya acungnya jempol. Karena saya ingat Pak Arifin, ingat suami. Ya Bu, ya suami yang hebat dan luar biasa ya. Aduh, tadi memang betul dikatakan Ibu ya. Rumah itu harus nyaman. Sekarang tak tambah lagi Bu, gak nyaman Bu. Harus ada minyak wangi Bu. Jadi harus ada minyak wangi ya. Puji nama Tuhan ya. Tadi dikatakan Pak Timotius Arifin adalah kunci. Di mana kita memberikan Tuhan itu bukan hanya sebagai tamu, tetapi Tuhan itu sebagai master plan dalam kehidupan kita. Maka saya hanya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah pemilik kehidupan dalam kehidupan saya. Dia memberikan skenario, apapun yang terjadi ya, seperti dikatakan tadi memang perlu rumah tangga itu memang perlu yang manis. Saya juga nggak ngerti akhir-akhir ini banyak sekali nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya boleh katakan mungkin satu pertanyaan Pak Timotius ya dari saya. Ini kan banyak sekali yang di luar sana mengenai perceraian Pak Timotius. Jadi kalau misalnya istrinya itu sudah menikah lagi ataupun suaminya belum menikah karena istri sudah menikah, apakah boleh menikah? Padahal dalam firman Tuhan itu dikatakan mereka boleh melakukan pernikahan kalau salah satu meninggal. Tapi mereka ini belum meninggal, cuma mereka tuh cari istri lain ataupun suami lain. Ini yang menjadi pertanyaan saya Pak Timotius. Karena saya melihat banyak sekali juga hamba Tuhan mengatakan juga sama saya, oh kalau memang istri atau suami sudah menikah nggak apa-apa, menikah aja. Tapi padahal firman Tuhan mengatakan kalau sudah meninggal baru boleh menikah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Kita harus pisahkan ya antara salah satu meninggal itu ya boleh ya dok. Dan contoh Ibu Susan ini
Tapi kalau perceraian itu beda. Kalau perceraian itu berarti kamu ya melanggar perjanjian. Kita harus tahu bahwa pernikahan itu covenant, perjanjian darah. Karena itu manusia beda dengan itu yang akan menikah kayak Erik ini, dengerin ya. Ya, sebab pernikahan itu adalah perjanjian darah. Karena itu kan hanya manusia ada selaput darah. Dan hubungan pertama itu ada darah keluar. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi artinya sekali dan untuk selamanya. Yesus ditanya, loh kenapa Musa mengizinkan ada perceraian? Karena kekerasan hatimu. Saya pada mulanya tidaklah demikian. Jadi saya kalau sampai ada second marriage sesuai itu, kita discourage betul-betul dan kita harus selidiki habis-habisan. Tidak begitu gampang. Nah kayak orang Amerika itu, pendeta aja ada kawin 2-3 kali. Nggak cocok. Cerai. Ini menarik apa yang ditanyakan kepada istri dari Billy Graham. Ya. Istri pada Billy Graham ditanya, Anda ini menikah dengan orang paling hebat. Yang mendoakan semua presiden Amerika Serikat. Yang namanya paling harum. Pengkhotbah dengan pelayanan yang paling top di dunia. Apa Anda pernah berpikir untuk bercerai? Jawabannya mengagetkan. Bercerai nggak akan pernah. Dia bilang, oh sudah. Tapi kadang-kadang ingin membunuh katanya. But murder often. Tapi kalau karena kita ini KDRT, Kristus dalam rumah tangga. Amin. Kalau tidak ada Kristus dalam rumah tangga, yang ada kekerasan. Ya kan? Jadi dalam hal ini, kalau sudah bercerai, salah satu sudah, itu beda. Ya kan? Karena hanya kematian memisahkan kita. Ya kan gitu ya. Sebab bercerai itu hancur. Contoh kayak cincin saya ini ada emas, ada peraknya. Memisahkan emas dengan perak gimana? Dilebur. Bukan seperti perangko dengan amplop. Ada orang khotbah, oh pernikahan itu seperti perangko dengan amplop nempel. No. Hancur. Dan masalah yang hancur bukan cuma 2 manusia, tapi keturunannya. Berapa banyak yang ngaco-ngaco gitu ya, karena tidak kehabisan anggur dalam rumah tangga. Tadi saya minta maaf, rupanya saya yang alpa. Saya rupanya salah kirim kemana? Oh, rupanya enggak Iya, nyampe. nggak kirim tadi, Pak. Nggak nyampe, nggak nyampe sama saya tadi. Oh ya, kita. PDF Tapi nggak tahu. enggak ada masalah kan ya? Nggak apa-apa. Ya, iya, oke. Oke, ada Luar pertanyaan yang biasa. lain. Dan tujukan pada saya atau Ibu Vivi, silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Erik. Saya, Pak. Iya, calon Iya. pengantin, boleh. Oh, aku dulu ya. Sama. Saya satu pertanyaan, Pak. Siapa ini yang tanya? Pak Dinan dulu. Pak Ferdinand, Oh, Pak silakan. Ferdinand. Oke, Pak Ferdinand, silakan. Tadi Ibu Susan tadi bertanya itu, saya pun belum dapat juga kesimpulannya itu. Saya mau dengar itu. Jadi kesimpulannya itu kalau orang yang bercerai itu tidak bisa menikah lagi di gereja ya, begitu ya Pak? Maksudnya Nah, begitu. kita harus lihat case-nya, ya kan? Ada yang victim loh. Victim itu diceraikan. Ya, diceraikan. Ada yang karena kekerasan dalam rumah tangga. Itu topik lain lah. Lebih baik kita tidak bicarakan itu. Karena ini bicara tentang keys to miracle. Kita bicara anggur dalam pernikahan. Oke? Kalau bahas itu lama nanti, Pak. Ya, coba tanya yang lain aja. Nomor 1, Anda belum tanya tadi, apa saya cukup jelas ajarkan tentang kunci-kunci untuk alami mujizat. Silakan. Erik sekarang ya, silakan. Erik ya, oke. Apa tadi kiss of apa, Om? Miracle. Kiss of miracle. Ya, Nah. keys to miracle. Kiss to miracle. Nah, ini Erik mau tanya seru nih. Tadi kan yang ceritakan tentang tante aja tuh. Yang cerita gimana waktu Om ke rumah harus dibikin supaya happy gini-gini kan. Cuman
Erik sebagai laki-laki kadang-kadang kalau pulang rumah itu kita udah capek kerja, pasti kadang-kadang moodnya tuh jelek Om. Jadi contohnya pacar Erik lagi di rumah nih, terus dia ngomong dikit nggak enak dikit aja, langsung Erik temperamennya naik. Nah kalau Erik mau tanya sama Om, biasanya kalau gitu ada saran ke Om supaya Ya, menjaga oke. hubungan supaya awet gitu. Pernikahan itu anak-anak Erik yang ngamuan, tersinggungan itu anak cili. Oke, grow up. Hanya orang dewasa. Orang dewasa bisa rejoice. Loh, kalau moodnya enggak enak loh. Hidup ini selalu jangan terpengaruh perasaan, Mr. Erik. Rejoice. Oh, kamu kan pemuji, toh? Kamu kan pemuji. Kalau pemuji. Oh, tadi tak dengar kata-kata yang kamu pilih. Jamin. Amin, amin, amin. Terapkan itu. Jadi kalau lagi bete, ya, tiada seperti kau, langsung sukacita. Amin. Jadi namanya rejoice, to re itu kembali, joy itu bersukacita kembali. Bersukacita. Amin, Ya, amin. siap Oke, ya. udah paham sekarang, udah siap nikah berarti. Kalau pacarnya boleh tanya juga. Nanti biar ibu yang jawab. Thank you Om. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Ada teman-teman Yes. yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi. Sayang waktu kurang ya Pak Ferdinand, mungkin lain kali kita bisa jawab ya, kita bisa diskusi. Sekarang sekitar apa yang saya sampaikan aja, kalau enggak kemana-mana nanti. Baik, teman-teman yang lain sudah tidak ada yang ingin bertanya? Mungkin saya Boleh, silakan C. Michelle. selalu mau tanya dengan Ibu Vivi ya. Ini calon. Salam Ibu. Saya mau tanya, tadi kan Ibu di sini kan sebagai seorang istri kan harus taat, tunduk dan setia gitu ya. Dan Ibu bercerita bahwa suaminya itu anteng, suka di rumah, seperti itu. Nah, itu sama banget dengan suami saya gitu. Dia sukanya baca koran, pokoknya tentang apa ya, tentang saham lah, apa segala macam kayak gitu, tentang bacalah, nonton apa berita-berita gitu. Sedangkan dan dia tuh nggak suka yang keluyuran, nggak suka apa ke mall segala macam. Sedangkan kebalik dengan saya gitu, saya tuh nggak bisa diem di rumah dan kadang-kadang memberontak kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu yang bikin cekcokan gitu. Karena benar-benar suami tuh kayak apa ya, kayak nggak ada apa namanya, kayak nggak ada mood untuk benar keluar tuh memang udah nggak ada gitu. Sukanya nonton, pokoknya baca segala macam gitu. Gimana itu Ibu ya biar hidup itu seperti apa? Saya kadang-kadang bikin jadi masalah juga buat saya sendiri gitu. Ya, karena apa? Nah, belum ada kepuasan. Kalau hati sudah puas, pasti itu bisa tenang dan tentram. Karena belum ada kepuasan dalam diri kamu, itu bikin susah suami loh. Ya, bikin susah suami. Ini meresahkan hati suaminya. Jadi kita sebetulnya harus bersyukur punya suami yang suka di rumah. Itu bersyukur sekali. Tetapi ya itulah, kita harus berbuat baik kepada suami kita, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Suaminya tidak stres kena kita. Tapi kita justru membantu dia untuk bisa panjang umur. Jangan kita membuat dia stres dan karena kelakuan kita. Jadi kalau kita punya satu kepuasan, ya saya katakan tadi, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Saya ini sudah puas dengan Tuhan. Jadi semuanya itu enggak, yang luar itu sudah ya bisa dinikmati, tapi itu bukan segalanya. Tapi segalanya kita punya Tuhan tuh alami sendirilah. Saya enggak bisa ngomong, tapi alami sendiri. Oke, Michelle, ini koreksi buat suamimu. Saya dulu kayak suamimu itu. Kalau pulang minta es teh, baca koran sambil lihat TV. Kalau istri saya tanya, loh tadi gimana di proyek? Ya baik,
Di kantor bagaimana? Tendernya berhasil nggak? Ya oke. Lalu saya tahu apa kekurangan saya. Ilmu mendengarkan. Padahal telinga saya ini besar, ya, super gede nih. Tapi kurang suka mendengar. Kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lebih lambat bermarah. Jadi suamimu perlu meningkatkan ilmu. Nah, kamu kan lucu imut-imut gitu, mesti kan dipandang, ya toh. Dia diajak ngomong, ya gini. Setelah tahu kesalahan saya taruh koran. Dulu pada waktu pacaran aja hitam manis. Sekarang setelah menikah, banyak para pria, dengar para pria di sini, ya, seringkali setelah menikah kita seperti dapat trofi. Sudah mencapai, belum, baru permulaan. Wedding itu permulaan. Pemberkatan itu permulaan. Nah, jadi dalam hal ini, ya, sampaikan dengan baik. Kamu kalau saya ngomong tuh lihat gini, ya, lihat, karena perlu kita lihat ekspresinya, kita lihat gesturnya, gerakan tangannya, baru kita bisa nangkep. Tadi kan saya salah, dia ngomong saya gini. Ya, sekarang ini saya akan lebih banyak belajar, apalagi waktu selama pandemi yang saya sebut akademi itu, ya belajar dari iPad daripada komputer. Tetapi dengan persetujuan bersama. Karena dia juga pengajar, dia juga berkhotbah. Jadi kita masing-masing saling tahu lah ya. Kayak gitu ya. Oke, bikin suamimu kerasan. God bless you. Oke, kembali ya. Terima kasih. Cukup ya, Tuhan berkati. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya kekasih Tuhan. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi untuk doa berkat ya, dari Pak Timotius Arifin untuk kekasih Tuhan. Oke, Dipersilakan Pak Arifin. Angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita, Raja kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita, belas kasihan, kuasa, kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu. Tuhan berikan anggur yang baru, berikan berkat gandum dan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.